Uti itu sebenarnya dia nggak ada menghujat agama sebelah. Iya, berarti kan bukan asap. Nyatanya saya sampai sekarang masih hidup. Yang saya lakukan lebih ngeri daripada Bu Uti. Sampai sekarang masih hidup, berarti bukan asap dong. Dan Pastor lagi Ada. di Mau apa cari Cuman, lagi remedi, cuman, break mau juga. cari cuman remedi kok dia Camin, mereka. Camin, Tolong cuman ini gini siapa yang Nabi. berisik ini di mute siapa ini yang berisik nih? Nabi, mohon maaf, cuman memang Ibu Uti ini sebelum dia botak yang ditunjuk itu dia memang nyerang kita. Dia bilang kita bidat, dia Mm-mm. membidatkan. Dia suka Mm-mm. membidat-bidatkan sama Kristen. Iya, itu Bu Uti memang pernah saya kasih tahu dia, karena saya telepon juga. Oh, Itu pernah Ibu pernah Uti Nabi itu telepon. azab itu. Saya kenal Bu Azab. Uti, Nginjak saya kenal, Quran itu. Azab. saya kena. Wah, kalau gitu Allah kamu, saya lebih hebat daripada Allah kamu dong, AA. Hebat dari Loh, mana? loh, hebat dari mana? Saya sampai sekarang masih Gimana hidup loh. ceritanya? Itu kuat, makanya jangan sampai menistakan agama Islam. Itu Aduh, macam agama yang Allah kamu itu memang bangsa biadab, Bagaimana bisa menista agama? Semua AA, orang diakuin sama ente itu semua tuh, Itu Danau firman Toba Allah. diakuin, Quran itu ya kan? firman Allah. Mati jangan murah sembarangan tuh. diakuin, orang mati pun juga diakuin juga kayak begitu. Ya, Ketika dia selamat beberapa Ini ngomong bulan, sendiri dia nih, ini selamat. cuma ngomong sendiri aja Jalan- nih si AA nih. jalan. Ini AA ngomong sendiri Coba. nih. Itu sih Bu Uti itu udah sakit sebelumnya, ngaco aja ente. Gantian AA ngomongnya nanti ya. Nanti kalau mau Ibu ngomong juga itu jangan udah langsung dioper. sakit. Nanti Saya dipanggil tahu. lah kalau giliran ngomong nanti pasti kasih ngomong. Jangan macam lonte kali jodoh nih, kita ngomongnya gantian ya. Satu-satu ya. Gantian. Nanti pasti kasih ngomong nanti boleh ya. Tunggu ya. Ya, silakan. Kita lagi saya lagi mau cerita juga tentang Uti ya. Jadi begini. Si Uti Watimena ini memang dia kan cerita, saya kenal Uti Watimena ini 2015, saya udah kenal ya. Karena ada temennya yang orang Jerman itu, temennya Uti yang lebih dulu kenal ya. Terus dikenalin, si Uti kenalin di orang Jerman ini ke saya, si bule Jerman ini. Nah sejak itu bule Jerman ini kemana saya pelayanan pasti dia datang. Ini Pastor Jack tahu kenal tuh bule Jermannya ya. Kemana saya pergi baptis orang, pasti orang ini sengaja datang dari Jerman. Kalau baptis Ustadz ya, sengaja datang untuk ikut baptis Ustadz ini. Kalau yang Ustadz tapi ya. Termasuk waktu Ali Makrus pun bule Jerman ini ikut membaptis. Nah Ibu Uti yang kenalin. Tapi Bu Uti dulu nggak begitu, nggak suka bidat. Nggak suka bidat-bidatan. Bahkan sama saya pun dia nggak pernah nyerang saya juga. Ya. Nah kalau belakang jadi begitu memang nih memang pengaruh pergaulan ya. Pergaulan kan dekat-dekat sama si Sofiatul ya, sama si Bom jadi begitu. Nah makanya hati-hati kalau bergaul. Karena kamu bergaul dengan siapa, kamu akan jadi seperti dia lama-lama, di framing soalnya kan. Itu ya. Jadi kalau Bu Uti karena menginjak Al-Qur'an, enggak lah, itu sudah sakit keras sudah lama. Saya tahu lagi Uti pertama sakit keras dari awal tahun lalu ya. Kalau kena kanker itu di Indonesia jarang sembuh ya, kalau di Indonesia. Apalagi kansernya memang stadium 4. Waktu itu sudah dikasih tahu, udah sampai botak semua ya. Udah itu, dan saya sudah tahu ini pasti nggak mungkin selamat. Kecuali kalau di Eropa. Kalau di Eropa itu benar-benar, karena memang biayanya unlimited. Kalau kamu kena kanker di sini, asal kamu mau untuk riset, biayanya unlimited. Bahkan ada dipakai nuklir itu ya, pakai teknologi nuklir, benar-benar nuklir ya, pakai reaksi fusi. Itu sampai badanmu diradiasi dengan nuklir. Tapi kalau sudah itu biasanya nggak bisa punya anak ya, tapi kansermu sembuh. Karena kan tubuh itu punya kemampuan untuk regenerasi kan. Tapi kamu nggak bisa punya anak. Ya, jadi nggak ada hubungannya dengan asap-pengasapnya si Uti. Itu ya, nggak ada hubungannya. Karena kita sudah tahu pasti meninggal. Kalau Agustan itu memang ya dia gara-gara ngutukin saya, ya dia mau bunuh saya bilang saya ampuni kamu Agustan. 1 bulan kemudian dia mewek nangis telepon saya. Habis itu saya doain kita kumpulin uang buat Agustan. Tapi sama Mualaf Center uangnya nggak dihalang-halangi, nggak boleh kasih. 50 juta kita kumpulin buat Agustan, kita orang-orang Kristen kumpulin 50 juta dari YouTube saya, cuman 12 hari itu kita kumpulin uang buat Agustan. Ditolak sama Mualaf Center, jadi nggak jadi operasi, padahal kalau dia terima uangnya bisa operasi, tapi takutan. Anak yang cerita, si Selda itu kan sering teleponan sama istri saya, si Selda itu. Ya, jadi itu benar-benar
kena azab itu kalau Agustan. Azab itu dari mana? Karena dia ngutukin saya. Ya, bukan berdasarkan Alkitab. Tuhan Yesus kita nggak kejam. Kalau Allah kamu memang, Allah Islam itu memang sadis ya, nggak boleh salah dikit ya. Tapi kalau Allahnya orang Kristen penuh dengan cinta, nggak mungkin Agustan ngentutin Alkitab terus diazab. Nggak mungkin saya maki-maki Tuhan Yesus, saya malah ketemu Tuhan Yesus, malah dipeluk sama Tuhan Yesus. Jadi beda Allahnya orang Kristen dengan Allahnya orang Islam. Ya. Begitu ya AA ya. Kalau Allah kamu mengazab sampai sekarang, waduh, Allah kamu sudah saya taruh di jamban aja, Allah kamu nggak bisa apa-apa AA. Ya, sekarang coba siapa Allah kamu sanggup nggak coba untuk mengazab saya? Padahal Allah kamu sudah saya azab, udah dari tahun 2017 Allah kamu sudah saya azab habis-habisan itu. Ya, silakan AA. AA. Ya, Pak Paul. Ya, boleh AA, silakan bicara. Pak Paul ini kan sudah mengaku sebagai nabi ya, nabi. Oh iya, Nabi 26 yang meluruskan kesesatan dan kecabulan Nabi 25. Siapa yang mengakui Pak Paul itu nabi? Apa mengaku sendiri atau udah diakui banyak orang? Ya, semua pertanyaan kamu tanyakan ke Muhammad. Kalau Muhammad sih. Semua yang kamu tanyakan ke saya, kamu tanyakan ke Nabi 25 dong, sama. Nah Muhammad itu ngaku nabi, siapa yang ngakuin dia nabi? Saya ngelihat nabi itu nggak sifatnya kayak Bang Paul ini, suka menghujat. Nabi itu akhlaknya akhlakul karimah, nggak suka menghujat. Gitu. Saya nggak pernah menghujat. Jangan-jangan Bang Paul ini nabi palsu ya? Nabi palsu kan? Kapan saya menghujat? Coba mana hujatan saya mana? Itu membawa Nabi Muhammad terus Allah itu Muhammad juga menghujat orang Kristen. Mana ada dalilnya, mana Nabi Muhammad? Ya itu katanya telah kafirlah orang yang berkata bahwa bahkan ketika zaman Nabi Muhammad bertemu dengan orang kafir itu yang buta itu dulu disayangi itu. Nah, itu kan hadisnya itu Hasan. Itu hadisnya Hasan, itu orang buta itu. Ya, hadisnya Hasan. Kita disuapin tuh tiap hari. Itu hadisnya Hasan. Nabi Muhammad. Dokter izin boleh saya bicara? Nah, itu akhlakul karimah. Nah, begini Pak AA, kalau sebentar Pak AA, sebentar ya. Kalau Anda mengatakan bahwa akhlak Nabi Anda itu baik. Ini Nathan nanti dulu, AA nanti dulu, bentar. Ini kan lagi menanyakan kenabian saya. Jangan rocos AA. Ya. Diam dulu Nathan. Jadi kalau kamu menanyakan kenabian saya alangnya buruk, siapa bilang? Saya tidak pernah nidurin anak kecil, nggak pernah nidurin mantu saya sendiri. Ya, saya tidak pernah membunuh orang. Masya Allah. Saya tidak pernah membunuh orang. Saya tidak pernah ngerampok. Masya Allah. Adab saya lebih mulia daripada Nabi ke-25. Ya. Jadi kalau kamu tanya tentang adab dan akhlak, saya lebih berakhlak. Ya. Ya, coba semua di sini semua bersyahadat kepada saya. Tiada Tuhan selain Yesus, bahwa Nabi ke-26 adalah utusan dari Yesus. Wah, luar biasa. Amin. Oh, semua ada amin tuh, kamu dengar sendiri itu pada amin semua. Haleluya. Itu tuh, haleluya lagi tuh tambah tuh AA. Nah, oke, kalau masalah tadi kamu ya, kalau yang masalah Muhammad itu dengan orang kafir yang buta, itu hadisnya Hasan. Ya, udah pasti tak jamin itu. Hadisnya Hasan, ya, dengan Yahudi buta itu kan. Itu hadisnya Hasan. Ya. Oh, saya lebih pintar hadis daripada kamu. Kamu belum ketemu sama asisten saya nih, Nathan ini. Baginda Nathan. Nah, dulu nanti yang jawab Baginda Nathan. Kalau kamu nanya tentang Nabi 26 ya saya yang jawab. Kalau kamu nanya tentang hadis nanti Baginda Nathan yang jawab. Silakan. Tanya tadi kriteria nabi yang dimiliki oleh Pak Paul Jang ini, dia nggak pernah membunuh, nggak pernah apa tadi? Semuanya itu yang tadi disebutkan. Itu saya juga sama.
saya juga bisa ngaku nabi kalau sekedar itu doang. Iya, Tapi berarti kamu nabi, lebih mulia daripada nabi kamu lah. Kenapa kamu jadi ikut Muhammad? Nabi Muhammad kamu bejatnya bukan. minta ampun. Nanti Coba kamu kamu pernah tidur sama anak kecil enggak? Kamu pernah nggak berhubungan seks sama anak kecil enggak? pernah. Bohong. Tuh kan, fitnah Loh enggak, tuh. saya kan nanya. Bohong, kamu itu kan sunah Rasul, tidurin anak kecil. Kenapa kamu nggak ikutin sunah Rasul? Tidurin anak Sunat dari kecil. mana? Berarti kamu bukan pengikut Muhammad, karena Muhammad itu punya sunah Rasul, nidurin anak kecil, nidurin bocil. Salah, itu Loh kok kamu salah? Itu framing, salah tuh. Itu namanya salah. menghujat. Kok Nggak naik menghujat? fakta Coba dalilnya. Muhammad menikahi Mas, Aisyah itu umur berapa? enggak, tadi bahas ini aja kenabian kamu ya, Tuh kamu Pak kan. Nah, enggak kan Fauzan. tadi kamu bilang, Itu kamu kan bilang. ngaku nabi, katanya nggak pernah bunuh, nggak pernah bohong. Kalau sekedar itu doang sih saya sama. Orang lain banyak yang sama Berarti seperti kamu itu. lebih mulia daripada Muhammad. Enggak, Mikana aja bisa ngaku seperti kamu, nggak pernah bohong, nggak pernah nipu. Ya Ya, berarti Mikana lebih mulia daripada Muhammad. kenapa Mikana nggak ngaku nabi yuk? Ya Mikana kalau mengaku nabi di Indonesia ditangkap polisi. Ya kenapa Pak Fauzan ngaku nabi? Karena di sini tidak ada hukum, tidak ada undang-undang, tidak ada pelarangan Berarti ngaku yang nabi. tersesat yang mana ini? Oh, Domba mana yang tersesat nih? Nomornya satu-satu nomornya satu-satu. Itu. Satu. Nanti Samaun dikasih giliran ngomong, sabar. Orang Korea, Pak Fauzan. Diam aja dulu, Samaun, diam dulu kamu Samaun. Nanti semua dikasih giliran ngomong. Satu-satu. Ya. Jadi Wajahnya seperti itu, Nabi itu ganteng-ganteng. Sedangkan Pak Fauzan wajahnya nggak sesuai kriteria Nabi. Nabi semua tuh ganteng-ganteng banget. Nah, kamu taunya dari mana Muhammad itu ganteng? Nyatanya kamu aja nggak punya Kayak fotonya Muhammad. Nabi Yusuf, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, semuanya tuh ganteng-ganteng semua. Hidupnya Kamu punya makin fotonya ganteng. nggak? Pak Fauzan nggak masuk ini. Loh, saya paling ganteng. Kamu gimana sih? Saya sama kamu aja ganteng saya kok. Nggak pakai peci. Nabi. Loh, pakai kan peci ganteng. Pakai peci buat saya itu kayak culun malah. pakai imamah. Orang kalau pakai peci malah culun, kamu gimana sih? Nabi palsu. Pak Fauzan saya anggap ini Nabi palsu. Nabi palsu udah nggak sesuai Bentar. kriteria. Kecerdasan IQ-nya itu Bentar. di atas rata-rata. IQ-nya di kecerdasan rata-rata ya. Berapa Apa tuh udah? rata-ratanya berapa? Ya pokoknya tinggi banget pokoknya. Ya berapa? Atau Tinggi diam itu dulu. berapa? Tinggi itu Nabi berapa? aja yang katanya aku Nabi Pak Fauzan ini debat sama Bang Zuma aja masih kalah. Kapan Zuma debat sama saya menang? Saya kasih 1 miliar kalau Zuma menang debat lawan saya. Suruh Zuma masuk sini. Kalau Ya. debat, kalau sesuai data fakta, Wah, berani- jelas saya lebih banyak data berani- faktanya. Zuma cuman seorang satpam kok. Mau yang datanya pakai dari data mana? fakta itu Bang Zuma. Kalau misalnya kamu debat nggak pakai data, ya kan? Bapak Data nggak lebih pakai banyak sih. data. Kamu pernah debat sama saya? Kamu tahu dari mana saya kalau debat nggak pakai data? Semua data saya lengkap sekali. Ya udah, nanti malam debat sama Bang Zuma ya. Ya Zuma suruh ke sini, ya. Oh, siapa Nanda Raja takut sama saya, kok si Rifa aja takut sama saya. Siapa lagi? Donditan aja Mana takut sama kamu saya. yang kabur kemarin waktu diajak debat Kapan bahasa saya yang kabur? Ini saksinya di sini semua nih. Saksinya ada nih. Saya tunggu 1 jam dia nggak datang. Sampai tak samperin ke Kita TikToknya saksi lo, Rifa. kita lo nunggu di Zoom 1 jam. Aduh, semua saksinya di sini kita nungguin. Ditanya bahasa Ibrani sama Yunani sama Bang Nandar, Bang Fauzan bingung malah kabur, nggak tahu Nggak bahasa. bingung, saya nggak kabur. Karena Nandar bahasa Ibrani-nya salah, terus saya mau jawab yang mana, dia 3 kali direvisi ngomongnya, terus saya mau jawab yang mana, langsung saya tahu, kamu ini nggak bisa Salah bahasa dari Ibrani, mana? nggak usah sok-sokan. Bang Nah, kamu Nandar bisa udah 32 tahun belajar bahasa Ibrani, bahasa Jepang loh, bahasa Yunani. Dari Hong Kong. Dari Hong Kong. Nah, satu-satu saya jawab gantian ya, jangan saya jangan dipotong ya. Coba IQ-nya saya tes. jangan dipotong, nanti gantian. Ngomongnya gantian. Potong saya mute, jangan dibuka ya. Kalau saya mute, kamu buka saya turunin. Remove ya, jangan dipotong, gantian ngomongnya. IQ saya lebih tinggi dari Muhammad. Muhammad itu buta huruf sampai hari matinya. Ya, walaupun ada hadis yang katanya Muhammad ternyata bisa baca. Tapi pada kenyataannya Muhammad nggak nulis 1 ayat Quran pun. Karena memang buta huruf. Dan semua lebih banyak
para cendekiawan Islam yang berkata Muhammad itu ummi sampai hari matinya, daripada yang bisa bicara. Walaupun ada hadis yang berkata Muhammad ternyata bisa baca tulis. Ya, saya bisa baca tulis, bahkan saya doktor teologi ya. Muhammad cuma bisa bahasa Arab doang. Saya bisa bahasa Ibrani, bahasa Yunani, saya bisa bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi saya lebih pintar dari Muhammad. Ya, kalau ngomong Muhammad lebih ganteng dari saya, kamu emang punya fotonya Muhammad. Seluruh dunia nggak ada yang sudi nyimpen fotonya Muhammad. Nggak ada yang sudi nyimpen fotonya Muhammad. Saking apa? Saking welek, saking jeleknya. Makanya nggak ada yang sudi nyimpen fotonya Muhammad. Kamu punya fotonya para wali, kamu punya fotonya Habib-Habib, tapi kamu nggak sudi nyimpen fotonya Muhammad. Coba buktikan, kalau kamu punya fotonya Muhammad di kantongmu sekarang, tak kasih kamu 1 miliar tunai. Ya, itu ya. Terus kamu bilang ya, katanya. Selamat malam semua di sini, selamat. Ya, Madia, dulu Madia, sebentar ya. Gimana? Kemudian kamu bilang tadi AA, katanya saya menghujat. Saya nggak pernah menghujat. Saya mengatakan kebenaran. Ya, Muhammad lah yang menghujat. Telah kafirlah orang yang berkata bahwa Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Ya, dan kafir itu boleh dibunuh. Wah, repot ini AA nih. Wah, jadi gimana dong AA kalau begitu? Oke, sekarang AA boleh jawab sekali lagi. Setelah itu gantian sama lainnya. AA silakan jawab sekali lagi. Sini dong. Yang mau naik dari saudara kita yang Islam, silahkan komen ya. Saya Islam, saya mau naik. Silakan dijawab Ya, tadi tuduhan Nabi Muhammad Umi itu atau nggak bisa nulis, itu ada maksud tersendiri. Allah itu memberi ada maksud tersendiri. Kenapa Nabi Muhammad nggak Umi? Karena Nabi Muhammad itu takutnya nanti Nabi Muhammad mencuplik kitab-kitab agama terdahulu. Jadi Nabi Muhammad itu langsung diturunin wahyu masuk ke dalam hatinya Nabi Muhammad. Terus keluar dari mulutnya berupa firman. Nah, firman itu dituliskan oleh para sahabat gitu. Bukan Umi bodoh, bukan, nggak mungkin Nabi bodoh. Ya, itu doang Ya, jadi kalau bilang nggak bodoh, ya. Kata Umi nggak mungkin buat bodoh bagi Muhammad, nggak mungkin. Kan Muhammad jelas buta huruf. Jadi Muhammad sampai hari matinya buta huruf apa enggak? Ya, saya mau buka puasa dulu. Saya mau buka puasa. Ya, kalau buka puasa jangan lupa sebut sholawat kepada Nabi ke-26. Ya. Ya, silakan Madia. Oke, Madia, kita gantian. Kamu. Terima kasih semua. Madia sini berbagi wawasan ya kepada kawan-kawan di sini. Boleh. Ya, jadi wawasannya gini. Yang pertama, ajaran Islam itu buah pengajarannya ya. Nabi Muhammad itu sukses. Artinya ajaran Islam tersebar luas. Nabi Muhammad sukses menyebarkan Islam di Timur Tengah bahkan ke seluruh dunia. Sedangkan Nabi Isa atau Yesus gagal di Israel sana menyebarkan agama Kristen. Dia ditolak hanya 2%. Itu wawasan yang pertama, kawan. Itu bedanya. Nabi Muhammad sukses menyebarkan Islam, sedangkan Isa gagal di Timur Tengah sana di Israel, di negara kelahirannya gagal dia. Dia besar di luar gitu loh. Itu kawan, itu informasinya. Nabi Muhammad sukses di Arab sana 99%, Islam diterima. Ya, sana. Sudah. Nah, itu istimewanya kawannya. Ya, silakan. Saya jawab ya. Muhammad itu gagal. Akhirnya karena buktinya apa? Dia diuber-uber 2 kali ya. Lari ke Ethiopia, yang kedua dia lari ke Madinah. Ya bahkan bangkrut habis-habisan Muhammad itu. Gagal. Kemudian di Madinah ditolong sama orang Yahudi sama Nasrani. Setelah ditolong dia ngelunjak. Biasa itu ya, ngelunjak. Terus Yahudi Nasraninya setelah Muhammad kuat diusir, Madinahnya dikuasain, lalu dia pergi ke Mekah, dia bunuh semua tuh orang Quraisy kalau nggak mau menyembah kepada Allah SWT. Nah, berarti gagal apa enggak tuh? Ya, kalau kamu bilang kamu itu berhasil, nanti dong jangan dipotong. Tadi kamu ngomong kan saya nggak potong. Jadi kalau kamu bilang itu berhasil, kalau kamu bilang itu berhasil, berarti ada satu yang salah dengan otak kamu.
Bagaimana bisa seorang pembunuh dakwah dengan pedang begitu kamu anggap berhasil? Bagaimana dengan Yesus Kristus? Yesus Kristus itu tidak membawa ajaran baru apapun. Salah kamu. Yesus Kristus datang ke dunia, ya, ada tulis dalam Yohanes 3:16 dan Matius 20 ayat 28. Ya, sama seperti anak manusia datang untuk melayani dan ya bukan untuk dilayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus Kristus datang itu bukan buat ngajar ajaran baru, ya, sama dengan siapa itu apa tadi, Yesus Kristus tidak mengajarkan ajaran baru dan tidak perlu dia punya pengikut yang banyak sekali, malah diusir semua pengikutnya. Dulu ada 5.000 orang itu diusir semua, ya kan, diusir semua, tinggal 12. Kok kamu nggak pergi? Kok kamu mau kemana lagi, kata yang 12 ini, diusir sama Yesus. Coba yang 5.000, karena Yesus nggak perlu banyak-banyak, cukup 12. Kenapa? Dia harus memuridkan 12 itu untuk memberitakan dia, untuk memberitakan kematiannya dia, bukan dia memberitakan kematiannya dia sendiri. Ya, jadi lalu coba lihat ajaran yang kemudian diajarkan oleh para rasul ini bisa menguasai 2/3 dunia tanpa pertumpahan darah, tanpa harus membunuh. 2/3 dunia, seluruh dunia, ada 2/3 dunia itu dikuasai oleh ajaran yang kemudian disebut Kristen. 2/3 dunia tanpa pertumpahan darah. Bagaimana dengan Muhammad? Ya, dia harus menumpahkan darah supaya orang takut sama dia. Terus kamu mau ikutin ajaran begitu? Wah ya, saya nggak tahu otak kamu isinya apa. Silakan Madya Palui. Ya, terima kasih ya Bang ya. Mari tanggapin ya. Pada saat pembebasan kota Mekah dengan 10.000 pasukan, ya dalam kenubuatan Yesaya itu Nabi Muhammad tanpa setetes darah pun ya. Jadi orang-orang Mekah itu langsung takluk. Nabi Muhammad datang dari Madinah menyerbu dengan 10.000 pasukan di Mekah itu tanpa darah setetes pun ya. Itu informasi di dalam Sirah Nabawiyah, silakan buka nanti. Nah kemudian kalau Madya sih menilainya gini Bang, buah pengajaran saja. Buah pengajarannya adalah Islam ya. Ternyata buah pengajarannya diterima sampai saat ini 99% itu Islam semua di Timur Tengah. Di Arab Saudi sana Anda cek. Nah sedangkan di negara asalnya Yesus ini cuma 2% Bang. Itu data statistik resmi. Tinggal silakan ketik di Google. Agama Kristen di Yahudi Israel hanya 2%. Itu artinya Yesus ditolak di sana, baik sebagai nabi maupun sebagai Tuhan. Apalagi karena Tuhan orang Yahudi itu ternyata adalah Tuhannya adalah ya Hasem, sedangkan Tuhan Anda yang Anda iman ini namanya Yesus. Yahudi tolak itu, hanya 2% kawan. Nah ini itu anunya. Jadi kawan-kawan ini sebenarnya mengikuti ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Kalau ajaran Yesus berpuasa ya. Kalau ajaran Yesus mati di kain kafani dipocongin. Nabi Muhammad mati dipocongin. Nah, terus ajaran umat Islam mati dipocongin di kain kafanin. Yesus mati di kain kafan dipocongin. Sedangkan ajaran Yesus mati dikasih baju, dibajuin. Ini mana ajaran dari mana ini? Nah, itu berbagi wawasan kita. Ya, terus ajaran Yesus cukup bersujud panjang-panjang. gitu. Jangan panjang-panjang dulu. Lanjut. Ya, nanti akan satu-satu saya bahas. Satu, siapa bilang di Mekah nggak ada korbannya? Banyak. Kamu bohong itu. Ya, kamu bohong. Nanti kamu baca lagi Sirah Nabi kamu ya. Jadi banyak korbannya. Karena itu saling serang mereka ya. Korbannya banyak. Terus kamu bilang itu Yesaya. Waduh, nggak ada Yesaya menyebut-nyebut Muhammad begitu ya. Katanya bawa 10.000. Nggak ada ya. Yang benar adalah Tuhan datang dengan 10.000 pasukannya. Ya bukan Muhammad yang datang ya. Nah, saya nggak ngerti kenapa kamu bilang jadi Muhammad itu ya. Dari mana Yesaya bisa nubuatin Muhammad? Nah, kecuali kamu cocokmologi. Ya, kamu tanya orang Yahudi pun tidak akan menyebut itu Muhammad. Ya, kamu nanya orang Kristen juga lah. Kamu dua saksi melawan satu saksi. Lah, bahkan Muhammad sendiri apa bilang itu adalah Muhammad? Kan nggak ada. Itu kan baru abad ke-20 saja yang ngomong itu Muhammad. Baru abad ke-20. Dari abad ke-17, 18, 19 pun nggak ada. Dakwaan Muhammad sendiri nggak berkata bahwa itu adalah nubuatan Yesaya, ini aku datang dengan 10.000. Nggak ada. Ya, terus kamu tadi bilang Yesus matinya dikafanin. Yesus nggak makan babi juga. Yesus nggak makan onta juga. Muhammad makan minum kencingnya onta. Jadi apakah Muhammad ikut ajarannya Yesus? Ya kan? Apakah Muhammad dibaptis? Enggak. Bahkan Muhammad aja nggak disunat.
ya kan? Nggak ada satupun hadis sahih yang berkata Muhammad disunat, ya kan? Nah, jadi nggak jelas nih yang Muhammad ini. Terus kamu bilang katanya Muhammad itu sukses, ya, umatnya sekarang 1,5 miliar, bukan 2 miliar, 1,7 miliar. Loh, PKI lebih hebat, ya, komunisme itu lebih hebat. Partai Komunis di Cina, PKC maksudnya PKI ya, hanya dalam 70 tahun dia bisa mengkomuniskan 1,5 miliar orang Cina loh. Dan Cina sekarang lebih makmur daripada negara-negara di Arab. Ya, bahkan Arab sendiri banyak yang ditolong, negara-negara Islam banyak ditolong sama Cina. Dan kamu bilang tadi ya bahwa sekarang orang-orang di Arab itu baik. Siapa bilang baik? Ya, kemarin itu G20 mau diboikot sama seluruh dunia gara-gara apa? Masih ada perbudakan seks dan diskriminasi terhadap wanita di Arab. Jadi kalau kamu mau bilang mau ngukur Arab itu sekarang mulia baik, kamu salah, kamu tidak tahu sisi gelapnya Arab. Ya, kamu bilang apa yang di Dubai, ya, di Qatar segala macam, kamu itu yang bangun orang kafir, kamu lihat pinggirannya jadi orang melarat semua, kamu nggak tahu saja. Kita tahu, ya. Saya pernah ke Dubai, saya pernah ke Abu Dhabi, saya pernah ke Qatar. Kita tur keliling ya, kita lihat, kita tahu daerah-daerah orang miskin di mana. Ya, terus kamu bilang ajaran Paulus yang mana? Kita mengikuti ajaran Tuhan Yesus, mengasihi, mengampuni, memberkati. Ya, karena saya bukan orang Yahudi, saya makan babi. Karena saya bukan orang Yahudi. Dan bukan Paulus yang ngajarin nggak makan babi. Bukan, karena saya bukan orang Yahudi. Ya, bahkan kamu kalau tanya sama rabi-rabi Yahudi yang diproselitkan, ya, intinya adalah apa? Intinya adalah mengasihi dan mengampuni. Sama dengan ajaran Yesus. Ya kan? Karena Yesus tidak mengajarkan ajaran baru. Yesus datang ke dunia memang untuk apa? Menjadi tebusan bagi umat manusia. Itu ya, Madia ya. Jadi kamu salah nih, Madia nih. Kamu wawasannya kurang luas nih. Silakan. Satu kali lagi. Ya. Boleh, Terima kasih ya Bang ya. Madia senang ini dengan Pak sportif orangnya. Jadi Nabi Nathan, kamu mute aja Nathan, biarin Nathan. Ya, ini habis. Ya, jadi Nabi Muhammad disunat Anda buka nanti dalam kitab Syekh Saifur Rahman Al-Mubakuri, di mana beliau itu disunat, yaitu di dalam Ka'bah. Siapa yang menyunat? Yang menyunat adalah kakeknya Abdul Muthalib. Dalam kitab Syekh Saifur Rahman Al-Mubakuri, nama kitabnya, silakan buka nanti. Nah, pada saat itu beliau disunat pada hari ke-7. Ya, disaksikan oleh mamanya, ibunya sendiri, dan disunat oleh kakeknya dalam Abdul Muthalib. Itu Nabi Muhammad disunat secara batin, ya, secara lahir. Jadi Nabi Muhammad 2 sunat, secara batin dan secara lahir. Nah, itu keistimewaannya Nabi Muhammad. Sedangkan Yesus itu hanya secara lahir saja. Batinnya tidak ada dalilnya. Kalau Nabi Muhammad disunat sebelum lahir juga ada. Nah, disunat setelah lahir juga ada. Jadi 2 double gitu loh. Kemudian keistimewaannya Islam itu tidak menjadi negara, ya, umatnya itu tidak Anda cek 10 negara kriminal yang jahat di dunia, Anda cek kalkulasi semua. Bukan negara Islam, silakan Anda buka. Venezuela, itu agama siapa di dalamnya yang paling banyak? Agama Kristen, Islam, silakan Anda buka. Kristen, Anda cek. 10 negara pelacuran, mabuk-mabukan, kriminal tertinggi yang jangan Anda kunjungi negara itu di dunia ini, silakan Anda cek, bukan Islam. Nah, ini buah pengajaran Islam sukses. Sedangkan buah pengajaran agama Anda termasuk yang di dalam 10 itu. Ini fakta yang terjadi. Dan fakta yang lain adalah semua yang kena COVID di seluruh dunia itu yang paling banyak pemakan babi. Yang paling banyak korban, Anda cek data statistik di dunia, pemakan babilah yang paling banyak mati karena corona. Silakan Anda cek di dunia data statistiknya. Negara Islam sangat sedikit yang makan babi, tidak kena. Karena tidak makan babi. Kalau dalam Islam, ya, ada hal-hal yang tidak dilakukan. Ya, tetapi memang orang-orang Yahudi Anda tidak ikutin juga, tidak makan onta. Sedangkan di ajaran Anda, semua yang masuk ke mulut boleh dimakan. Mayat pun boleh dimakan, tidak menajiskan. Ini lebih parah daripada makanan yang lain, ajaran yang lain. Makan mayat itu kok boleh gitu loh. Semua yang masuk ke mulut kok tidak menajiskan. Itu apa itu? Nanah, yang kotor-kotor, yang jorok-jorok, mabuk-mabukan, semua boleh dimasuk mulut ke mulut. Ini lebih parah, kawan. Oke, silakan tanggapin. Iya, tadi saya mau nanya dulu. Jadi Muhammad itu disunatnya sama kakeknya apa sama Jibril nih? Sama kakeknya, Abdul Muthalib dalam kitab Saifur Rahman Al-Mubakuri. Salah itu. Kamu coba cek itu riwayatnya, sahih nggak tuh?
Sahih. Mana Dalam kitab sahih? Saifur Rahman Coba Al-Mubakuri. tunjuk, buktikan sahih. Yang Itu nggak penting ada dalil, sahih. kawan. Loh, Ada yang dalilnya penting, sama dia. kok yang penting ada dalil gimana sih kamu? Gak apa-apa, Setahu silakan aja, saya Cek. Muhammad itu yang nyunat Jibril. Itu yang menyunat Jibril itu sunat batin namanya. Ada Loh, dua, bukan sunat inilah batin, keistimewaan makanya Islam. Muhammad terlahir dalam keadaan bersunat. Itu sunat batin. Itu sunat Oh, sunat batin. batin. Ada sunat lahir dan Titipnya sunat kok, batin. Nah, titipnya sudah sudah itu sunat bersunat. rohani, kawan. Beda. Kamu salah, kamu nggak ada, kamu salah nih, kamu pelajari dulu hadisnya kamu dulu. Aduh. Ada dua dalam Islam. Dalam Islam ada dua, Bang. Ada dua posisi. Ada sunat batin, ada sunat lahir. Sedangkan kawan-kawan itu cuma sunat lahir, Bang, ya. Kamu jangan bohongin kita. Kita di sini semua pakar hadis semua. Nathan tunjukkan hadisnya Nathan Kita itu yang berbagi Muhammad wawasan disunat sama saja, Jibril kawan. sama itu Nathan. Waduh. Ya. Kamu kurang pintar nih. Ini Oke, asisten terima saya kasih ya, bisa Bang, ya. bantu. Sebenarnya Terima kasih begini. semuanya di sini ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Terima kasih Ya semua. kan, kabur Terima kan? kasih. Kita kabur. Kalau sudah Kabur. kita mau bongkar, Baru mau kabur. bicara. Iya, katanya Baru mau ya. bicara. Tuh. Ini Nathan gak kasih kesempatan ngomong nih. Kasihan Nathan, coba Oh bicara iya, Nathan. boleh. Hadis, Kalau Nathan. kalau Kamu kalau diajarin boleh, dulu masih- tentang hadis masih dulu. oke. Nih kamu Jadi, belajar dulu. begini Kamu ya. belajar dulu hadis sama asisten saya nih. Oke, jadi begini, Madia, ketika kamu membawa bahwa Muhammad disunat Tentang oleh sunat Abdul aja ya, tentang Muthalib, sunat. ya, ketika kamu membawa bahwa Muhammad itu disunat oleh Abdul Muthalib sebagai kakeknya, sementara di dalam Sirah Nabawiyah juga dijelaskan mengenai Muhammad yang disunat juga oleh Jibril. Ada 3 kali proses sunat dalam kepada Muhammad, bukan cuma 2, ya. Bukan cuma 2. Yang pertama, sunat dalam kandungan, yaitu disunat oleh Jibril. Yang kedua, disunat oleh Abdul Muthalib, ya. Yang ketiga, disunat lagi oleh Jibril. 2 kali disunat oleh Jibril, ya. 2 kali disunat oleh Jibril, bukan cuma 1 kali. Jadi ketika kamu mengatakan bahwa Muhammad itu sunatnya cuma 2 kali, itu pun kamu mengatakan sunat batin dan sunat lahir, kamu harus bisa menunjukkan dulu di mana sunat batinnya. Karena waktu dia disunat oleh Jibril di dalam kandungan itu, dia terlahir dalam kondisi yang sudah bersunat. Titiknya sudah dipotong. Ya, jadi Hati-hati, kamu harus Nathan. bisa Ngomongnya hati-hati, Mo. menunjukkan. Nathan bisa lihat Ya, ya, ya. Ya. Jadi begitu. Jadi kamu harus bisa menunjukkan itu, karena para ulama pun itu bertentangan dalam menjelaskan mengenai sunat ini. Banyak penafsiran yang menjelaskan mengenai sunat ini, Madia. Ya. Nah, nanti ujuk-ujuk kamu bawa yang doif lagi. Nanti saya bawa doif, kamu marah lagi nanti, ya kan? Tadi sudah Silakan. doif, jadi tambahan lagi. Apakah betul di negara-negara Islam itu kriminalitas rendah? Salah, tinggi sekali. Ya, di negara Islam itu kriminalitas tinggi sekali. Pemerkosaan tidak dilaporkan karena orang lapor diperkosa, malah yang lapor digebukin sekalian. Sudah terjadi dengan TKW Indonesia yang melaporkan diperkosa oleh majikannya, malah dihukum, malah dicambuk. Di Aceh itu kalau kamu ngelapor kamu diperkosa, kamu malah dicambuk, perempuannya malah disalahin. Jadi pemerkosaan sebenarnya tinggi sekali, cuman itu dihalalkan. Contohnya di Jerman kemarin ya, di Köln, ada orang memperkosa, sama di Denmark ada orang memperkosa yang dari orang Somalia. Terus ditanyain, yang satu dari Maroko, yang satu dari Somalia. Ya, itu beda. Tapi jawabannya sama mereka. Apa jawabannya? Itu sunnah Rasul. Kita boleh memperkosa orang kafir. Coba bayangin. Nah, kedua, di Belanda ini penjara dulu ya, sebelum imigran masuk, ada 17 penjara ditutup karena nggak ada tahanannya, nggak ada narapidananya. Ya, bahkan di Jerman polisi nganggur. Kemudian masuklah 20 juta imigran Islam. Langsung penjara-penjara di Belanda dan di Jerman penuh. Ya, lebih dari 60% itu adalah imigran Islam. Ya, dan rata-rata kasusnya apa? Pemerkosaan. Kasusnya pemerkosaan dan pembunuhan, perampokan. Ya, karena apa? Karena mereka kalau ditanya alasannya alasan agama. Oleh agama kami dibolehkan merampok orang kafir, memperkosa orang kafir. Itu sudah pernah kita bahas 2 tahun yang lalu ya. Tak tunjukkan semua ya. Wah, banyak banget itu ya. Wah, itu mengerikan sekali. Makanya Polandia tidak mengizinkan satupun imigran Islam masuk ke Polandia. Itu benar, kamu cek ya. Polandia tidak mengizinkan imigran Islam masuk. Dan waktu itu diserang Polandia. Dia bilang, coba lihat kamu nih, sokan human rights.
Kamu lihat sekarang, kamu menampung banyak orang Islam. Kalian lihat sekarang terorisme, kamu ngalami dibom, dibunuh, dirampok, diperkosa. Kami nggak punya masalah dengan itu, karena nggak ada satupun imigran Islam masuk Polandia, katanya orang Polandia. Sekarang Polandia itu negara nomor 1 di Eropa, negara paling kaya di Eropa. Karena uang pajaknya nggak dibaksikan ke orang Islam, uang pajaknya dikumpul mereka sendiri. Dulu, 20 tahun yang lalu, Polandia itu negara paling miskin di Eropa. Ya, 20 tahun kemudian hari ini negara paling kaya di Eropa. Luar biasa ya. Nah, kalau kalian tadi ngomong, kalau Venezuela gimana? Venezuela itu kemasukan komunis, dan itu kemarin sekarang Venezuela baru ketahuan. Ternyata apa? Ternyata Iran di belakang semua Venezuela. Artinya apa? Karena Venezuelanya dia berkhianat, pemerintahnya dia bergabung dengan Iran. Dan Iran sekarang punya punya pangkalan militer ya di Venezuela. Jadi dijual oleh pemerintahnya sendiri. Venezuela itu baru bangun kan kemarin, baru 10 tahun terakhir ini. Ya, jadi kalau cacat Venezuela itu anomali, namanya orang selalu ada, makanya dihukum sama Tuhan. Ya, kalau kamu catat pemabuk, ya kamu lihat ya di Inggris itu banyak orang pemabuk sebelum ada orang Arab itu, negaranya makmur. Sekarang orang mau mabuk nggak berani karena ada syariah Islam di London. Tapi sekarang lihat kacau sekali Inggris. Sekarang sudah jadi gegeran yang anti-Islam di Inggris. Ngeri ya. Nah, sekarang di Eropa juga sama. Sudah mulai ada anti-Islam. Kemarin kamu lihat di Rusia. Baru tadi malam ya kita bahas ya. Pengusiran besar-besaran imigran Islam dari Rusia. Kenapa? Karena mereka marah. Karena Islam itu cuma bikin ruwet aja di Rusia itu. Ngeri ya. Nah, jadi kamu bicara apa lagi? Jadi apakah Muhammad berhasil? Enggak. Apakah Islam berhasil? Di mana ada Islam di situ ada kematian. Di mana ada Islam di situ ada kekacauan. Di mana ada Islam di situ ada apa? Ada yang ruwet-ruwet pokoknya. Ada teror, ada segala macam. Coba kadang bahkan Donald Trump saja sudah bilang serukan boikot Islam. Ya, Belanda bilang boikot Islam. Jerman sudah bilang boikot Islam. Mereka sudah satu-satu. Mereka sekarang nyadari, dulu mereka nggak sadar. Human rights. Ya, human rights, selalu bilangnya human rights. Sekarang mereka bilang kita human rights, duit kita dirampok, perempuan-perempuan kita diperkosa sama orang Islam. Terus kamu bilang Muhammad berhasil. Berhasil apa? Berhasil merusak dunia. Satu-satunya keberhasilan Muhammad adalah merusak dunia. Bahkan komunisme itu lebih baik daripada Islam. Luar biasa, tepuk tangan buat saya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut yang lain. Tanggapi Eropa. Ya, jadi gini. Kalau ini orang Jerman, Madia ini ada Andreas. Sebentar dulu, aku mau ngomong dulu ya. Iya, Noni. Kan yang nonton kan udah 600 lebih, udah mau 700. Kok tab lainnya baru 36? Gimana sih? Waduh, gawat ini. Tolong dong tab layarnya, teman-temannya di bawah. Nggak bener lu. Kalau nggak di tab layarnya nanti aku matiin kolom komentarnya ya. Tolong di tab. Thank you. Jadi begini kawan ya. Sebenarnya sangat mudah untuk mengenal ajaran Madia sebentar. Ini ada orang yang tinggal di Jerman nih. Andreas ini tinggal di Jerman nih, Madia. Silakan. Ya, Andreas, waktu cerita. tahun 90-an aku masuk ke Jerman tuh nggak seperti sekarang gitu ya. Sekarang sejak dibukanya refugees masuk tuh, penjarahan di supermarket. Mereka tuh ambil barang tanpa bayar, terus perkosa perempuan, 2 kali masuk itu dari Syria. Itulah yang membuat orang Eropa juga kesel. Bahkan temanku sekerja, dia itu orang lahir di Jerman tapi dari Tunisia, dia juga minta supaya kalau bisa tuh pengungsi Islam tuh dikirim balik walaupun dia sendiri Islam. Karena apa? Dia bilang gua nggak suka. Kenapa? Karena karakter mereka tuh udah begitu. Terus aku bilang ya karena ajaranmu itu. Nah, terus dia bilang ya itu interpretasi gini bla bla bla. Tapi intinya sejak masuk pengungsi dari negara-negara Timur Tengah ya, itu kondisi berbeda. Keamanan berkurang, penjarahan di mana-mana, banyak ada beberapa pemerkosaan. Intinya tuh hidup mereka tuh nggak teratur. Terus mereka minta bantuan juga kepada gereja-gereja. Gitu, ada beberapa instansi gereja tuh Caritas itu memberi makan gratis. Mereka tuh selalu ngambil makanan tuh lebih dari orang-orang Eropa yang juga membutuhkan bantuannya. Jadi artinya hidup mereka tuh menggambarkan ajaran parasit. mereka gitu. Ya, menjadi parasit. Jadi orang-orang Islam ini parasit. Tinggal di Eropa nih. Ya, Madia silakan. Terakhir benar ya nih. Ya, silakan Madia. Gantian sama yang lain. Sangat jelas, sangat mudah kok kawan. Membedakan mana yang benar, mana salah ajaran itu. Tinggal lihat buah pengajaran saja.
ajaran mana yang membolehkan semua makan dimakan, termasuk makan mayat, mabuk-mabukan, minum-minuman, dan cek negaranya gitu loh. Hasilnya 10 negara kriminal tertinggi di dunia itu bukan orang Islam yang buat, tetapi PBB, WHO dia buat Venezuela, Papua Nugini, Afrika Selatan, ya, Trinidad, Brazil. Nah ini kalau Anda kunjungin itu negara, Anda berbahaya, jangan. Itu kriminalnya tertinggi, mabuk-mabukan, pembunuhan, pelacuran. Nah, ya, kamu ini tadi buahnya sudah dari mana? Jangan diulangin lagi. Buah Kamu pengajarannya tadi dari mana ngomong. ini gitu loh. Ya, nah, itu yang pertama ya. Sebentar, Madia. Madia, kamu enggak boleh. Kan tadi kan ini ya, kamu tidak boleh mengatakan dusta di sini aturannya. Ya, kalau kamu bilang itu kata PBB, jadi gini, kamu tidak boleh berkata bahwa orang Kristen boleh makan mayat. Itu namanya kamu bohong. Kamu puasa bohong. Mana ada negara Kristen boleh. Di negara kafir manapun, ya ada hukum yang tidak boleh makan mayat. Kanibalisme itu dilarang di sini. Ya, jadi kamu jangan bohong. Ya, kita stop dulu. Kamu jangan bohong. Dari situlah kita sudah tahu ajaran kamu. Ya, jadi kamu sudah ngawur. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Negara Inggris, Jerman minum bir, tapi kita makmur. Coba di Arab nggak boleh minum bir, tapi semua orang Arab pada kesana. Kenapa tidak ada orang Islam lari ke Arab Saudi? Kan kamu kan harusnya belajar kan, kenapa tidak ada orang Islam yang lari ke negara Islam, larinya kenapa ke negara kafir? Kenapa tidak ada orang Islam yang perang sama Islam lari mau ke Indonesia? Coba kamu tanya tuh, pada mau ke Indonesia nggak? Pada nggak mau, pada nyesel masuk Indonesia. Mereka semua pada ke negara kafir. Padahal Indonesia negara Islam terbesar di dunia. Itu ya Madia ya, udah cukup ya. Kamu tadi sudah bohong, saya nggak suka ya. Kamu nggak boleh, kamu nggak boleh bohong. Terima kasih Pak, ya. tahu teman-teman di sini ya. Madia hanya berbagi wawasan saja. Terima kasih semua. Tapi lain kali Madia tolong jujur ya Madia ya. Madia lain kali tolong jujur, nggak usah bohong. Berdasarkan dalil loh, bukannya masuk ke mulut menajiskan loh. Ada dalilnya loh, ini ayatnya Jadi kamu semua makanan masuk ke mulut boleh di ajaran Anda. Islam ada dasarnya. Jadi kamu tadi sudah salah. Ya baca Alkitab yang benar. Silakan bantah semua yang masukkan yang tapi unta dimakan, kelinci dimakan. Sabar satu-satu ya, jangan rebutan. Tadi kamu sudah saya kasih tahu ya bahwa tidak satupun ajaran Yesus yang dilakukan oleh Muhammad. Muhammad tidak dibaptis, Muhammad tidak disunat, bahkan Muhammad makan minum kencing onta, padahal onta itu diharamkan, apalagi kencingnya. Ya, Muhammad membunuh, padahal Yesus berkata jangan membunuh. Ya, jangan berzina, Muhammad kawin bolak-balik. Ya, bahkan budaknya saja ya tidak dikawinin, ditidurin. Nah, kalau di dalam Alkitab nggak boleh. Kamu kalau nidurin budak kudu dikawin budaknya. Kalau Muhammad boleh nidurin budak aja begitu. Nah, jadi wah, kamu kalau mau tanya buahnya, wah ini bejat banget ini Nabi ini satu nih. Oke, lanjut yang lain. Siapa duluan tadi, Noni? Nathan kasih sedikit tausiah sedikit, lalu sambung sama Uran, silakan. Sama Uran, iya. Ya, jadi begini ya. Ketika kita bicara mengenai buah pengajaran, Madia salah ya ketika dia mengatakan bahwa Muhammad berhasil. Sebentar saya buka data dulu, Pastor ya. Bentar, saya buka kamera dulu. Saya besarin ya. Nah, ini pakai dalil ini namanya ya. Bisa buka kameranya? Udah ketemu lu Nathan dalilnya? Nathan, itunya dibuka, mute-nya. Cek nih di mute bang, itu berisi kayak lagi di jalan itu. Nathan. Udah kelihatan HP-nya tadi terlalu terang HP-nya. Kameranya dikecilin dulu terlalu terang. Iya. Dia belum. Teman-teman tolong ditap-tap layarnya dong sampai 150K ya. Nathan, mikrofonnya dinyalain Nathan. Kamu ngomong sendiri itu. Iya betul, anunya tuh belum dibuka. Nathan, mikrofonnya dinyalain, mikrofonnya Nathan.
Nathan, mikrofonnya Tadu, dinyalain. harus dikirim gini baru dia bisa buka. Nathan, itu dibuka mikrofonnya. Aduh, dia kayaknya. Udah tuh. Saya ada enggak? Ya lanjut. Oke, saya ada enggak? Oke. Ini hadits Sahih Bukhari nomor Handphonenya dikananin lagi, handphonenya dikananin lagi. Kanan, Oke, kalau kanan. begini. Kanan. Enggak bener tadi, kanan. Lagi. Sekali lagi. Oke. Sekali lagi. Kalau begini bagaimana? Ya, Oke. udah. Ini Bukhari 1312 atau 1312 ya, teman-teman ya. Di sini dikatakan dari bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata ketika Rasulullah wafat, ini ketika Muhammad wafat nih ya, teman-teman ya. Ketika Muhammad wafat, orang-orang yang awalnya ikut Muhammad jadi muslim, ini kembali menjadi kafir. Perhatikan. Ya. Orang-orang ini kembali menjadi kafir. Kenapa mereka kembali menjadi kafir? Karena waktu mereka mengikuti Muhammad dikatakan di sini apa? Ya, dikatakan di sini bahwa aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka berkata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ya. Jadi orang-orang yang mengikuti Muhammad ini karena mereka takut diperangi, saudara. Tidak ada. Ya, makanya ketika sebentar Madia, saya bicara berdasarkan data. Madia mute dulu. Sebentar, saya bicara berdasarkan data, bukan cuma omong kosong seperti kamu Ya, tadi. lanjut, Nathan, Ya. lanjut. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika Muhammad wafat, orang-orang yang mengikuti Muhammad ini kembali menjadi orang kafir. Karena waktu mereka mengikuti Muhammad itu karena diperangi di sini. Ya, diperangi sampai mereka berkata la ilaha illallah, bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan sampai mereka membayar jizyah. Ya, makanya ketika Muhammad wafat mereka jadi orang kafir lagi. Ya, inilah buah pengajaran Islam. Ya, ini buah pengajaran Islam. Silakan kalau bicara itu seperti ini pakai data ya, bukan cuma omong kosong. Silakan. Ya, terima kasih Nathan, luar biasa. Udah Madia Palui, udah terakhir. Udah, nah, kamu cuma ngarang doang dari tadi nih. Mari tanggapin hadis ini. Jadi hadis ini menjelaskan ya mengapa pada peninggal Nabi Muhammad ada orang yang murtad, karena mereka menganggap Nabi Muhammad itu ada seperti Tuhan. Ternyata Nabi Muhammad tidak Tuhan gitu loh. Makanya mereka murtad, menganggap Nabi Muhammad itu Tuhan. Padahal tidak Tuhan, bisa mati. Ini hanya seorang manusia saja. Nah, itulah yang menjadi murtad, tapi tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan bahwa disuruh memerangi terus jadi murtad, tidak ada hubungan, karena itu di dalam Bible Anda pun perangilah orang yang beragama lain, itu di dalam Bible Anda ada juga. Kamu Madia. Tadi Nathan sudah tunjukkan dalilnya. Ternyata mereka murtad ya karena dulu dipaksa sama Muhammad. Yang tadi kamu ngomong itu kan asumsinya kamu. Jadi karena kamu ya itu kan kamu dari tadi bohong terus nih. Ya, wah kita nggak boleh di sini bohong ya. Jangan bohong kalau di sini ya. Nggak enak nih nanti suasananya nih. Ya, Renon silakan sama Urans. Sama Urans. Silakan buka mute-nya, Pak. Ya, silakan. 3 menit buat ngomong. Ya, terima kasih. Nanti gantian ya. Gini sama Urans, nanti kamu ngomong nggak ada yang boleh motong. Tapi nanti giliran ada orang ngomong, kamu nggak boleh potong, ya. Siap. Ya, silakan sama Urans. Yes, saya hanya menjelaskan sedikit tentang teman saya dari dari Kristen ke Muslim. Di situ saya banyak bertanya tentang Nabi Muhammad. Nah, di situ dijelaskan bahwa Nabi Muhammad ini dapat ilhamnya itu waktu di Gua Hira. Dia berpuasa 40 hari. Disitulah dia mendapat kuasa. Kuasa ini ternyata datangnya dari jin. Nah, jin. Jadi lebih banyak mempercayai jin putih katanya, yang akan memberikan tasbih dan Al-Quran. Pada akhirnya itu dalam jin ini, dalam ajaran-ajaran ini bisa membunuh dan bahkan bisa menikah, dan pada saat meninggal juga bisa menikah dengan bidadari. Nah, ini ajaran-ajaran ini ternyata dari jin kafir, dari jin yang dipercayai mereka. Waduh. Nah, kemudian lagi salah satu
dari YouTube, ternyata di situ ada satu orang aja yang posting di YouTube tentang meninggalnya Nabi Muhammad. Nah, di saat ternyata Muhammad itu menjerit, menangis, minta ampun. Dia mengatakan bahwa saya ingin sekali seperti Yesus, Tuhan Yesus. Dan waktu itu saya ingin sekali dihormati seperti Tuhan Yesus. Tapi tolong, saya punya ajaran ini ternyata ajaran yang banyak menyesatkan umat Muslim. Tolong umat Muslim yang sudah meninggal, masih hidup, tolong jangan menikah, jangan beristri banyak, dan kemudian pokoknya ceritanya seperti itu. Ini menggambarkan bahwa kita sendiri sudah paham lah bahwa ajaran mana yang lebih benar, ajaran mana yang banyak kerohaniannya, ajaran mana yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus itu luar biasa kalau menurut saya. Oke, terima kasih. Oke, lanjut Jimmy De Castro. Ada tanggapin ya, terima kasih ya. Tadi Pak paparannya ya. Di dalam hadis Bukhari nomor 3 nanti kawan-kawan buka bagaimana proses Nabi Muhammad itu dapat wahyu ya di Gua Hira itu ada dalam hadis Bukhari nomor 3. Dan tidak ada dalil yang Anda sampaikan ini, tidak ada dalil bahwa Nabi Muhammad mendapat wahyu dari jin. Anda harus tunjukkan dalilnya dulu. Baru bicara seperti itu, nggak boleh Bang. Asal ngomong itu nggak boleh. Kalau Madya ada dalilnya dalam Bukhari nomor 3 itu peristiwa Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira. Dan yang lain ya, yang lain posisinya keistimewaannya Islam itu kitab suci Madya sampai saat ini ada bahasa aslinya. Bahasa Nabi Muhammad itu bahasa Arab. Sedangkan di ajaran Anda tidak ada bahasa aslinya Aram lagi, yang ada bahasa Yunani. Itu menunjukkan kelemahan ajaran Anda, tidak ada bahasa aslinya lagi, hanya bahasa terjemahan Yunani doang. Nah, itu mudah diotak-atik nanti, dirubah-rubah ayatnya, diisi-isi di dalamnya. Itu yang menunjukkan bahwa kelemahan ajaran Anda tidak ada bahasa aslinya lagi. Kalau dalam Islam ada bahasa Arabnya dan ditulis pada saat nabinya masih hidup. Sedangkan di ajaran Anda ditulis pada saat jauh setelah nabinya sudah meninggal dunia, tidak ada lagi. Oke, mungkin jelas ya. Nah, cukup. Nanti habis ini Jimmy saya tak jelasin dulu ya ini ngawurannya. Iya. Nanti habis saya ya. Habis saya nanti Jimmy tunggu sebentar. Nah, Madya ya. Jibril yang dimaksud Muhammad itulah jin itu. Ayatnya ada ya di dalam Alkitab bahwa iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Ya, dalam 1 Korintus 10 ya. Nah, di dalam 2 Petrus 4 ayat 2 dikatakan malaikat itu ditawan. Malaikat yang tersesat itu ditawan di dalam gua. Itulah jin yang ketemu sama Muhammad. Ya, iblis menyamar menjadi malaikat terang di dalam gua. Ngasih tahu sama Muhammad. Makanya kita orang Kristen bilang bahwa Muhammad itu belajar Qurannya itu dari jin. Ya, bahkan di dalam sebentar ya, tadi pagi saya dengar ininya si Munin ya, Munin Sinri, bahwa sebelum Muhammad itu ngomong itu malamnya itu sudah dibuatkan kitabnya sama jin. Ya, namanya Bakhoret apa siapa tuh jinnya tuh ya namanya ya, saya nggak. Terus kamu bilang bahwa bahasa asli Alkitab itu bahasa Aramaik. Salah kamu, saya doktor teologi, saya sekolah di Haifa. Ya, bahwa bahasa Yesus itu bukan bahasa Aramaik. Ya, bahasa Aramaik itu ada di daerah Antioquia. Ya, bahasa Yesus itu adalah bahasa Ibrani dan Yunani. Karena 300 tahun ya mereka ada di bawah dominansi Yunani dan kemudian dilanjutkan oleh Roma. Sehingga mereka semua ya berbahasa Yunani sama seperti Indonesia. Ya, Nusantara ini ketika mereka di bawah penaklukan Belanda, Nusantara ini berbahasa Belanda. Ya. India berbahasa Inggris. Kamu lihat Soekarno sama Hatta, bahkan dalam sehari-harinya mereka berbahasa Belanda. Oma opa saya berbahasa Belanda. Ya. Baru setelah Indonesia ini deklarasi, proklamasi, baru berbahasa Indonesia dan melarang semua ya yang berbau bahasa Cina, bahasa Belanda dilarang. Itulah salahnya Indonesia, makanya kalian terbelakang. Seharusnya nggak perlu dilarang. Tetapi coba lihat, oma opa saya berbahasa Belanda. Ya, Soekarno Hatta dalam kesehariannya waktu Soekarno sekarat pun Hatta datang bisik-bisikan pakai bahasa Belanda. Ya. Itu 300 tahun mereka di bawah dominasi Belanda, Prancis dan Inggris waktu itu kan.
Sama tanah Yudea, ya, tempat kelahiran Yesus. Itu juga sama. Mereka bisa berbahasa satu, yang paling bahasa utamanya adalah bahasa Ibrani, bahasa ibu. Tapi mereka punya lingua franca, bahasa Yunani. Makanya sejak tahun 300 sebelum Masehi sampai dengan tahun 100 setelah Masehi, tidak ada satupun ya literatur dalam bahasa Ibrani bahkan Aramaik. Nggak ada. Literatur dalam bahasa Aramaik baru ada ketika orang Yahudi diusir tahun 135. Ya, ada pemberontakan Bar Kokhba, mereka lari semua ke Syria. Disitulah mereka kemudian nulis pakai bahasa Aramaik dan mereka berbahasa Ibrani dan menolak bahasa Yunani. Makanya tahun 200 semua kitab kanon dalam bahasa Yunani ditolak oleh orang Yahudi. Itu ceritanya. Tetapi kalau kamu tanya, apakah orang Yesus itu berbahasa Aramaik? Tidak. Bahasa utama Yesus adalah bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Itulah sebabnya Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Karena itu sesuai ketika Yesus mengajar, sama di zaman dulu sekolah-sekolah Belanda dari Milo, Hilo apa segala macam itu semua berbahasa Belanda. Sekolah di zamannya Soekarno itu semua dari SD sampai SMA bahasa Belanda. Ya. Sama di zaman Yesus, semua sekolah formal harus berbahasa Yunani. Memang begitu aturannya, aturan pemerintah. Ya, itu sudah aturannya karena mereka di dalam dominansi Yunani dan Romawi. Kemudian bahkan ada Septuaginta disalin, ya. Mereka membuat salinan kitab suci Septuaginta yang berbahasa Yunani. Dan semua kutipan Yesus di dalam Perjanjian Baru itu ngambilnya dari Septuaginta, bukan dari Masoret. Kelihatan dari susunan katanya. Dari Septuaginta, ya. Nah, itu banyak orang tidak tahu. Nah, saya sekolah di Haifa, makanya saya tahu, ya. Itu saya tak kasih tahu rahasianya ke kamu sekarang. Ketiga, kamu bilang, kenapa tadi saya lupa saya jawab, ya. Kenapa di Israel cuma ada 2% orang Kristen? Orang Israel yang sekarang di Israel itu baru ada tahun 1948. Jadi sejak tahun 135, ya, semua orang Yahudi diusir dari Venesia, diusir. Tanah Yudea itu diganti namanya jadi Palestina oleh siapa? Oleh pemerintah Roma. Jadi tanah Palestina itu, kata Palestina itu yang ngasih nama adalah pemerintah Roma, kerajaan Roma, kekaisaran Roma. Jadi tidak ada namanya etnik suku bangsa Palestina, itu enggak ada. Itulah sebabnya tahun 198 orang-orang Yahudi ini pulang. Berdasarkan apa? Mereka masih pegang Alkitab Perjanjian Lama yang dipelihara juga oleh orang-orang Kristen, menjadi bukti otentik bahwa tanah itu milik mereka, bahasanya sama, ya. Yang disembah bukan Hashem, Yehova. Kamu salah tadi, kamu Hashem itu kamu belajar dari mana? Hashem itu adalah cara mereka menyebutnya. Hashem itu artinya sang nama. Ya, sang nama, bukan nama. Hashem itu artinya sang nama. Shem itu nama, Ha itu sang, Hashem sang nama. Nama aslinya adalah Yehova, ya. Nah, mereka terusir dari tahun 135 sampai dengan 1917-an, mereka baru kembali. Dan 1948 mereka diberi tanah, disahkan oleh PBB, itu tanah Israel. Nah, itulah sebabnya hanya ada 2%. Tetapi kalau kamu lihat di zamannya Perang Salib, seluruh Yerusalem itu beragama Kristen. Kemudian dijajah lagi sama orang Islam, diambil alih sama orang Islam, diislamkan, diusir orang-orang Kristennya. Sama seperti tahun 1500. Ketika Bizantin dijajah oleh Islam, semua dipaksa jadi Islam, ya. Yang tidak mau jadi Islam dibunuh. Bahkan mereka mengeluarkan Injil palsu bernama Injil Barnabas. Nah, itulah sekarang Turki menjadi Islam. Asal usulnya Turki menjadi Islam tahun 1500 itu. Tetapi ketika di Spanyol, Andalusia, Cordoba gagal, orang Islam gagal, diusir balik. Kenapa yang di Turki bisa berhasil? Karena sama Roma, Vatikan Roma dibiarkan. Karena zaman itu kan ada dua kutub. Kutub Vatikan Roma dan Bizantin, Ortodoks. Makanya sama Vatikan Roma dibiarkan. Sudah, supaya cuma tinggal satu kutub saja, kekristenan itu cuma satu kutub. Ya, jadi itulah sebabnya hanya ada 2% orang Kristen di Israel hari ini. Karena apa? Negaranya baru mulai 98 itu diriset bolak-balik itu. Ya, negara itu sampai diriset sampai
kosong sampai di Islam kuasain, terus Kristen lagi kuasain, Islam lagi, Kristen lagi, begitu perang di situ ya. Jadi yang kamu ngomong tadi itu ngawur semua ya, Nadia Balwa ya, sudah saya jelaskan ya, belajar sejarah, saya belajar sejarah. Saya potong Mas ya. Anda juga maaf ya, Anda juga ngawur ya, maaf ya. Enggak ada, saya enggak ada ngawur. Enggak, Anda juga ngawur. Enggak, yang saya ngomong pakai data. Enggak, datanya. Yang saya ngomong semua pakai data. Ya. Itu Datanya mana kalau Rasulullah itu Nabi Muhammad? Ya kasih jangan di mute ya. Kalau saya mau membuktikan sesuatu mengenai Muhammad. Enggak, saya mau ngomong, saya mau berdebat sama hostnya ini, ya. Giliran, Anda bilang tadi, Ibrik, bicaranya giliran di sini. Di sini nanti kamu pasti dikasih kesempatan ngomong. Enggak, saya cuma sebentar aja ngomong. Mau sebentar, mau semua ada antriannya. Ya, kalian ini bajingan, semua. Aduh, kamu orang Islam memang bangsat. Minggir kamu. Waduh. Kamu Islam memang bangsat sesuai dengan nabinya kamu, sama dah. Nggak beda sama nabinya kamu. Kan? Oke, Jimmy Dek, silakan Jimmy Dek tadi, sorry ya. Jimmy Dek silakan. Bicara. Malam, Bang.